Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di sini saya membuat sebuah kecerdasan buatan yang mana dia itu basisnya arsitektur multilayer perceptron. Jadi nanti dia akan mampu mengklasifikasikan 11 jenis gangguan yang basisnya itu adalah pembacaan data arus dan tegangan dan arus I0. Jadi nanti akan disimulasikan 11 jenis gangguan, kemudian ketika terjadi gangguan, dia akan merekam arus dan tegangan dan pengukuran lainnya. Kemudian nanti si MLP-nya itu akan membaca hasil rekaman arus dan tegangan itu untuk menentukan ini tuh yang terjadi gangguan apa gitu. Kemudian selanjutnya saya akan langsung masuk lewat flowchart. Di sini saya membagi jadi 3 flowchart. Yang pertama itu untuk menghasilkan data mentah atau data awal dari rekaman gangguannya. Kemudian yang kedua, data itu akan diproses. Dan yang ketiga, setelah semuanya siap, maka data itu akan digunakan untuk melatih jaringan MLP. Langsung ke flowchart yang pertama. Jadi di sini saya akan membangkitkan data rekaman gangguan menggunakan MATLAB Simulink. Kemudian nanti arus, tegangan, dan arus I0-nya akan direkam, dan hasil akhirnya nanti adalah sebuah dataset mentah atau dataset awal yang perlu diproses lagi. Untuk model transmisinya simpel aja. Jadi menurut hadis Sadat, rangkaian ekivalen untuk saluran transmisi yang pendek, yang panjangnya kurang dari 80 kilometer itu bisa dimodelkan seperti ini. Jadi ada sumber tegangan atau sumber daya, kemudian ke beban yang di antara beban itu ada saluran transmisi dengan impedansi Z sama dengan R plus JX. Jadi kalau diimplementasikan di Simulink, di paling kiri ini, dia sumber dayanya, atau nama bloknya di MATLAB itu three-phase source, dan yang di ujung kanan, ini sumber bebannya, atau beban pelanggannya, namanya three-phase series RLC load. Kemudian, di antara sumber daya dan beban ini, ada saluran transmisi yang diwakili oleh dua buah blok namanya V-section line. Terus juga di antara V-section itu ada blok gangguan. Terus kenapa saya pakainya blok V-section-nya ada dua? Karena saya akan mensimulasikan supaya gangguannya itu terjadi di tengah saluran transmisi. Jadi ketika di double klik, nanti akan muncul settingan parameter seperti ini yang harus diisi. Ada panjang saluran, frekuensi, dan komponen simetrisnya. Jadi untuk panjangnya nanti di sini tidak akan saya langsung masukkan nilai, tapi saya masukkan variabel. Yang mana variabelnya itu akan diubah-ubah oleh script yang akan dibuat nanti. Scriptnya seperti ini, jadi saya assign variabel L1 untuk blok pertama dan L2 length untuk blok kedua. Nanti perhitungannya itu untuk L1 berarti total panjangnya dikalikan titik yang akan disimulasikan. Misalkan di 10% berarti 0,1 dikali panjang transmisinya. Kemudian L2-nya itu sisanya. Berarti dari total panjangnya dikurangi L1, seperti itu. Misalkan panjang transmisinya 10 kilometer, berarti L1-nya 0,1 dari 10 kilometer, 1 kilometer. Kemudian L2-nya sisanya 10 dikurang 1, sisanya 9 kilometer. Untuk model saluran transmisinya, saya memakai referensi salurannya PLN sistem 150 kV Batang Pekalongan 1. Jadi karena di MATLAB mintanya nilai R1 R0 sama L1 L0, di sini untuk nilai X-nya saya sudah ada dari datanya PLN, kemudian nilai L-nya saya hitung dengan 2 PFL. Jadi nanti ketemu R1 R0 dan L1 L0. Terus dimasukin ke parameter yang tadi. Untuk blok gangguannya seperti ini ya. Jadi nanti bisa dicentang fase apa yang mengalami gangguan untuk disimulasikan. Nanti akan disimulasikan sebanyak 11 jenis gangguan, seperti yang tadi. Kemudian lagi-lagi yang nyentang-nyentang ini semua bukan saya, tapi skripnya nanti yang akan otomatis menjalankan dan mengulangi iterasi 11 jenis gangguan dan parameter variabel lainnya. Terus yang terpenting di sini ada blok VI measurement dan sequence analyzer. Ini adalah blok paling penting di proses kali ini karena dua blok ini adalah yang akan mengagregasi data dan untuk menghasilkan data mentah yang kita butuhkan nanti. VI measurement ini fungsinya untuk mengukur arus dan tegangan tiga fasa, kemudian sequence analyzer untuk mengambil arus I0-nya. Jadi nanti setelah arus tiga fasa dan tegangan tiga fasanya diambil, serta arus I0, kemudian dikumpulkan ke blok yang di sebelah kanan ini. Ini namanya multiplexer. Dia akan menggabungkan semua sinyalnya, kemudian disimpan ke workspace MATLAB pakai blok namanya toWorkspace. Kemudian kalau udah diatur semua variabelnya di dalam bloknya, bisa dijalankan skripnya, klik tombol Run di MATLAB. Nah, ini sudah berjalan simulasinya, bisa kelihatan di command window-nya. Dia berjalan berulang kali ya. Nanti skripnya yang akan otomatis mengubah-ubah parameternya dan mengulangi ke simulasi selanjutnya sampai selesai. Nah, ini contoh ketika simulasinya sedang berjalan.
Nah, ini berjalan berulang kali. Ketika selesai satu simulasi, dia akan menjalankan gangguan selanjutnya, dan seterusnya. Ini tampilan gelombangnya. Di sini bisa kelihatan dia berjalan normal, sistemnya normal, kemudian terjadi gangguan, kelihatan tegangannya drop, dan arusnya naik. Simulasi ini berjalan sebanyak 1188 kali. Kenapa bisa 1188? Karena ini kombinasi dari 11 jenis gangguan, 9 lokasi titik gangguan, 2 resistansi, 2 kondisi beban, dan 3 sudut fasa. Jadi kalau dikalikan, totalnya 1188. Lengkapnya ada di laporan di bagian 3321. Jadi variasi di sini bertujuan untuk membuat sistemnya itu lebih bisa mengenali pola yang lebih luas. Mungkin nanti bisa dicari tahu juga di penelitian selanjutnya tentang jumlah data yang optimal untuk pelatihan kecerdasan buatan, karena kebetulan saya di sini 1188 itu lucky number aja. Dapat dari trial error, tapi saya trial error-nya cuma 2 kali. Jadi yang pertama saya pakai 198 data, itu akurasinya kurang, sekitar 60-70%, kemudian langsung saya lompat ke 1000 sekian data, akurasinya bisa di atas 90%. Jadi bisa dibahas mungkin di penelitian lainnya tentang optimal data untuk pelatihan MLP. Terus sesuai flowchart tadi, tujuan kita di sini adalah menghasilkan dataset mentah. Nanti setelah selesai simulasinya, tampilannya akan seperti ini di command window, sekitar 8000 second atau 2 jam lebih. Setelah selesai nanti informasinya kesimpan di workspace ini di sebelah kiri. Sesuai tujuan tadi kan kita mau punya data mentah. Nah, ini data mentahnya di sini ukurannya 10.041 dikali 7. Kita buka. Nah, ini tampilannya seperti ini ya hasilnya. Ini ada 7 kolom. Kenapa ada 7 kolom? Karena kan tadi yang diukur itu tegangan, arus, sama arus I0. Jadi tegangannya ada 3 fasa, fasa ABC, kemudian arusnya fasa ABC, dan 1 arus I0. Jadi totalnya ada 7 pengukuran untuk data mentah ini. Data mentahnya itu hasilnya seperti ini. Ada 7 kolom dan 10.000 baris. 10.000 baris ini adalah jumlah pengukuran, titik pengukuran selama simulasinya berlangsung. Kalau kolomnya kan sesuai yang tadi. Jadi secara berurutan, ini tegangan fasa A, B, C, kemudian arus fasa A, B, C, 456, kemudian di kolom terakhir itu arus I0. Jadi ada premis bahwasannya data mentah ini tidak bisa langsung digunakan, karena dia terlalu besar, banyaknya informasi yang berulang, dan kurang representatif. Ini datanya itu baru satu kali simulasi dan sudah sebesar itu. Bayangkan jika ini langsung dimasukkan ke dalam MLP, maka otomatis kan dia masuk ke input layer. Sedangkan input ini masing-masing neuronnya cuma bisa nerima satu angka. Jadi nanti di sini bisa ada ratusan ribu bahkan sampai jutaan input kalau datanya tidak diproses. Karena kan tadi 10.000 baris itu baru satu kali simulasi ya. Belum nanti misalkan ada 3 fasa, kemudian simulasinya berulang selama ribuan kali. Nanti di sini arsitekturnya itu akan terlalu besar dan tidak efisien. Padahal ketika kita melihat gelombang dari sistem ketika terjadi gangguan, bisa jadi yang dibutuhkan cuman informasi di sekitar sini. Ini yang atas ini arus, yang bawah itu tegangan, kemudian yang C arus I0. Bisa jadi yang kita butuhkan adalah cuma di jendela kecil ini tepat ketika gangguannya itu terjadi itu. Kita tidak peduli informasi apa yang terjadi ketika sebelum gangguan ataupun jauh setelah gangguan. Karena itu cuman informasi berulang, cuman gelombang sinus biasa. Misalkan di sini puncak tegangannya 87 kV, kemudian 87 lagi dengan frekuensi 50 Hz, maka itu informasi yang berulang dan terlalu besar. Kalau dianalogikan dengan engineer proteksi, mungkin dia dengan melihat data mentah seperti ini langsung paham. Di sini arus fasa B-nya naik, kemudian tegangannya ngedrop, ada arus netral, sudah pasti ini gangguan fasa B ke ground. Tapi kalau informasi ini diumpankan langsung ke MLP, ternyata dia tidak secerdas itu. Dia cuma melihat data-data yang berulang dan sangat besar sehingga dia tidak bisa mengenali pola tertentu, padahal gangguannya kan cuman ketika mulai di ujung sini nih. Jadi kita perlu untuk mengolah informasinya lagi, supaya ketika dijadikan untuk input MLP, maka dia bisa mengenali polanya dengan lebih baik. Sesuai dengan teori umum dalam pelatihan AI itu ada yang namanya garbage in, garbage out. Jadi ketika informasi yang diberikan adalah sampah, maka model yang akan dihasilkan sampah juga. Oleh karena itu, dengan premis ini, kita akan melanjutkan ke fitur kedua, yaitu ke flowchart kedua, yaitu fitur extraction. Atau datanya ini akan diproses menjadi informasi yang lebih singkat dan lebih representatif. Kemudian masuk ke flowchart yang kedua, di sini data mentahnya akan diproses untuk menjadi dataset final, dataset fitur dan dataset label atau target
yang mana nanti data yang tadi yang ada 7 kolom itu akan diproses menggunakan dekomposisi wavelet atau discrete wavelet transform. DWT ini atau discrete wavelet transform adalah suatu konsep matematika yang mana dia itu bisa membagi atau memecah sinyal menjadi komponen frekuensi tinggi dan komponen frekuensi rendah. Yang mana yang akan kita gunakan di sini adalah komponen frekuensi tingginya atau koefisien detailnya, karena itu yang paling merepresentasikan ketika terjadinya transien atau ledakan ketika di awal gangguan. Eksekusi aktualnya seperti ini. Jadi tentu kita tidak akan menghitung manual dekomposisi wavelet itu, tapi yang digunakan adalah MATLAB. Jadi dengan wavelet toolbox dengan 3 huruf ini DWT, kemudian dimasukkan variabel tempat nyimpen sinyalnya tadi. Terus nanti MATLAB yang akan menghitung dekomposisi wavelet atau mengambil koefisien detail dari setiap sinyal gangguan, dan setiap satu kali sampel simulasinya akan disusun menjadi satu set fitur yang dibagi menjadi dataset label atau yang akan digunakan sebagai targetnya, outputnya, dan dataset fitur atau bisa dibilang inputnya. Proses dekomposisi wavelet dan pemrosesan sinyal ini sebenarnya dia berlangsung tepat setelah simulasi gangguan yang pertama tadi selesai. Jadi ketika semuanya selesai, itu dihitung waveletnya, kemudian baru disimpan. Cuman di sini saya bagi dua flowchartnya biar lebih jelas. Tapi eksekusi realnya menggunakan satu script di sini, itu sudah menjalankan simulasi, kemudian dihitung waveletnya, kemudian dibentuk menjadi dataset fitur. Yang mana dataset fitur akhirnya itu tampilannya seperti ini, tersimpan juga di workspace MATLAB. Terus selain pakai DWT, saya juga merekayasa sebuah fitur tambahan berdasarkan arus I0. Fitur ini dirancang khusus karena berdasarkan hasil observasi terjadi kebingungan pada model awal saya terhadap gangguan di gangguan simetris, yaitu gangguan fasa ABC dan fasa ABCG. Model awal saya itu kebingungan dalam membedakan dua gangguan tersebut. Oleh karena itu, saya mencoba untuk memperkuat perbedaan numerik yang sangat kecil ketika arus I0 itu muncul pada saat gangguan ABC ground. Jadi saya menambahkan suatu fitur yang mana cara kerjanya itu cuman mentotalkan seluruh magnitudo dari arus I0 ketika arusnya itu mengalir. Jadi eksekusi di skripnya seperti ini. Ini masih bagian dari skrip yang tadi, jadi masih satu kesatuan. Ketika simulasinya selesai, otomatis perhitungannya selesai juga. Jadi ini sebenarnya jadi satu. Hasilnya jadi 8 kolom seperti ini. Ini mungkin mirip seperti yang tadi, tapi sebenarnya beda. Ini kalau di-scroll ke bawah, barisnya ada 1188. Artinya ini sudah semua simulasi gangguan tadi. Kalau tadi kan 10.000 itu cuma satu kali simulasi. Ini sudah total dari seluruh sampel, dan masing-masing fiturnya itu digabungkan menjadi sebuah matriks. Nah, di sini ada matriks dataset fiturnya yang sebelah kiri, dan yang di kanan ini dataset labelnya. Label itu berarti targetnya atau nama gangguan, kunci jawaban apa ketika gangguannya itu terjadi. Dataset fitur sudah siap, dataset label sudah siap. Nanti ada sedikit penyesuaian di transpose sama di encoding untuk targetnya. Terus kalau udah siap semua, maka data ini akan bisa dipakai untuk pelatihan model. Langsung kita inisiasi jaringannya. Di sini menggunakan perintah feed forward net. Saya kasih nama jaringannya net. Kemudian di input jumlah hidden layer pertama dan kedua. Saya menggunakan 22 dan 10. Adapun untuk input dan outputnya nanti menyesuaikan matriks atau data yang udah disiapkan tadi. Jadi nanti inputnya otomatis 8, outputnya 11 sesuai jenis gangguan yang akan diklasifikasi, dan hidden layer pertama kita ada 22 neuron dan hidden layer kedua ada 10 neuron. Diinisiasi seperti ini, enter. Kemudian selanjutnya bisa dimulai proses pelatihannya dengan ngeklik tombol run. Terus nanti akan otomatis muncul confusion matrix-nya. Ini yang ngejalanin dari script-nya juga. Ini contoh confusion matrix-nya. Jadi yang diagonal biru ini adalah jumlah yang ditebak benar oleh model. Kemudian nanti saya akan train beberapa kali, berulang kali, karena setiap kali pelatihan itu data testnya akan diacak. Jadi untuk memastikan kinerja yang sebenarnya dari model saya, maka saya akan lakukan ini berulang dan saya hitung nilai rata-ratanya. Terus dari hasil confusion matrix ini kita bisa melakukan observasi dan analisa. Jadi di sini saya melakukan beberapa kali tuning dan perbaikan, baik dari segi arsitekturnya ataupun datanya, ataupun saya menambahkan satu fitur tambahan. Dan hasil akhirnya model saya yang awalnya akurasinya sekitar 70%, kemudian setelah dilakukan beberapa perbaikan,
menghasilkan akurasi rata-rata 96,18% dengan standar deviasi 1%. Jadi secara umum, model MLP ini telah bisa mengenali jenis-jenis gangguan berdasarkan inputan arus dan tegangan yang diterima, meskipun ada beberapa kesalahan, tapi secara umum fitur-fitur yang digunakan dan sudah diproses untuk pelatihan MLP ini sudah bisa digunakan oleh jaringan yang sederhana ini untuk mengenali pola berdasarkan inputan yang diberikan.